Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Dan di video kali ini gue pengen bahas kemampuan kamera dari si Poco F4, yang dimana katanya ini kameranya lebih bagus dari Poco F3 si pendahulunya. Tapi nggak asik nih kalau kita bahasnya di dalam studio. Ya udah, yuk kita keluar aja. Oke teman-teman, ini adalah user interface dari kamera si Poco F4 ya. Sebenarnya untuk spesifikasi ataupun juga fitur dari kamera Poco F4 ini nggak jauh beda dari si Poco F3 yang sebelumnya. Yang bedain cuman kalau si Poco F3 itu dia punya resolusi di 48 megapiksel, sedangkan untuk si Poco F4 ini dia punya resolusi ada di 64 megapiksel dan juga dukungan OIS ya teman-teman. Cuman ya teman-teman, untuk OIS-nya sendiri gue agak sedikit ragu entah itu bener-bener ada OIS-nya atau enggak, karena kalau misalkan handphone yang udah punya OIS untuk kameranya, kalau misalkan gue goyang-goyangin seperti ini, dia biasanya ada suara kayak ketek-ketek kayak gitu yang menandakan dia ada OIS-nya. Sedangkan untuk si Poco F4 ini kalau misalkan gue goyang-goyangin itu dia nggak muncul suara ketek-ketek kayak yang biasanya ada di handphone emang yang udah punya OIS seperti handphone gue ini teman-teman. Dan ya udah, kita coba beralih satu-satu, mulai dari yang bagian pojok sebelah kiri dulu teman-teman. Ini ada pengaturan untuk flashnya, mulai dari yang nonaktif sampai dengan yang memang dia aktif terus untuk flashnya. Terus kemudian di atasnya ini ada pengaturan untuk HDR-nya teman-teman ya. Kalau misalkan gue bikin aktif, dia akan aktif terus HDR-nya, ataupun juga memang HDR-nya tidak aktif atau bisa kita bikin auto teman-teman. Dan ya ini untuk bagian atasnya lagi, ini dia adalah pengaturan untuk AI-nya, dan AI-nya ini cukup gercep ya teman-teman. Kalau misalkan gue nyalain, kalau misalkan gue arahin ke bagian awan sebelah sini, dia AI-nya langsung menunjukkan kalau ini adalah gambar awan gitu teman-teman. Terus kemudian kalau misalkan gue geser ke bagian tanaman, dia juga akan langsung mendeteksi kalau ini adalah objeknya tanaman gitu teman-teman. Dan ya dia untuk AI-nya gercep banget ya teman-teman, dan bekerja dengan cukup baik dan langsung mendeteksi kayak gini ada mobil gitu ya. Kalau misalkan gue aktifkan ya dia nggak akan mendeteksi seperti itu. Terus kemudian di bagian atasnya ini kita ada menu untuk apa nih ya, untuk scene dari foto yang mau kita ambil, mulai dari yang normal, vivid, gold vibes, dan sampai terakhir ada di klasik, ataupun juga ini ada white and black ya, white and black lagi ya, black and white gitu maksudnya. Oke, ini kita kembalikan ke normal. Terus di bagian atas ini juga ada untuk Google Lens ya teman-teman ya, ataupun juga ya ini Google Lens, yang artinya kita bisa mendeteksi sebuah objek gitu ya. Dan ini rata-rata memang di handphone Android sudah ada fitur Google Lens seperti ini teman-teman. Terus kemudian di bagian yang paling atas ini lagi kita bisa atur untuk mulai dari ukurannya yang 1:1 ataupun juga 9:16. Terus juga ada full, dan juga ada pengaturan untuk timernya mulai dari 3 detik sampai dengan 10 detik. Terus juga di sini ada pengaturan untuk settingnya teman-teman ya. Settingnya mulai dari kita mengaktifkan watermark, terus juga bisa ya macam-macam nih untuk settingannya di mode kameranya ini teman-teman. Terus di mode settingan ini juga ada movie frame ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai yang mode seperti ini nih, yang 21:9. Terus juga ini kita bisa nyalain grid lines-nya atau kita matiin juga bisa. Terus juga kemudian ada pilihan untuk makro. Jadi kalau untuk makro ya kita bisa ambil gambar-gambar yang memang ukurannya kecil dengan jarak antara 4 sampai dengan 5 cm. Terus juga kemudian ada tilt shift ya, ini tilt shift. Nah seperti itu teman-teman. Dan juga ada brush, ataupun juga ngambil foto sekali jepret dia bisa langsung ngambil 30 foto gitu teman-teman. Oke. Terus kemudian kita bergeser ke bagian yang paling bawah dulu. Di sini ada Pro ya teman-teman. Ini mode Pro-nya bisa kita atur-atur lagi mulai dari ini ya.
untuk LED flashnya. Terus juga kemudian kita bisa aktifin langsung 64 megapikselnya untuk yang ini. Oke, ini untuk apa nih? Frame average ya. Gua kurang paham ini untuk frame average-nya ya. Spot metering. Oke, seperti itu. Terus juga di sini oke, dia ada sharpness-nya, ada kontrasnya, ada saturasinya gitu ya. Bisa kita atur di mode Pro ini teman-teman. Bisa kita aktifin juga 64 megapikselnya di sini. Terus juga ada pengaturan ininya nih teman-teman ya, untuk scene-nya. Terus juga untuk white balance-nya mulai dari auto, terus juga lampu, sinar matahari, terus juga untuk awan. Nah, yang ini gue kurang paham nih untuk apa. Terus kemudian untuk fokusnya juga bisa kita atur mulai dari manual ya. Auto maksudnya mulai dari auto sampai manual yang seperti ini teman-teman. Oke, tuh fokusnya bisa kita atur secara manual. Terus juga untuk shutter speednya bisa kita atur mulai dari 1/4000 sampai dengan 30 detik. Oke, terus kemudian di sini untuk ISO-nya juga bisa kita atur mulai dari otomatis sampai dengan di 6400 ya, dari 50 sampai 6400. Tapi kita bikin auto saja. Terus kemudian untuk EV-nya ya teman-teman, EV-nya ini kita bisa atur mulai dari -4 sampai dengan +4, serta untuk lensanya bisa kita pakai wide, ultra wide dan juga makro di sini teman-teman ya. Jadi untuk videonya pun kita juga bisa pakai makro, nggak cuman untuk pengambilan foto aja, tapi juga bisa pakai video untuk mode makronya di situ. Dan untuk pengaturan videonya, nah ini untuk pengaturan videonya ini sendiri dia bisa sampai dengan 4K 60 fps ya teman-teman, dan juga kita bisa pakai makro. Cuman kalau untuk makro dia langsung turun di 720p ya. Tapi kita coba di sini untuk yang 4K 60 fps. Oke, nah, ini perekaman video dari si Poco F4 ini menggunakan 4K 60 fps. Cuman sayangnya memang pada saat kita rekam video ini kita nggak bisa langsung gonta-ganti lensanya teman-teman. Jadi untuk lensanya kita atur dulu sebelum kita ngambil video, baru bisa kita gunain mau pakai ultra wide, wide ataupun juga makro ya. Dan ya udah, ini nggak bisa kita otak-atik, cuman bisa di zoom aja seperti ini ya. Tapi kita nggak bisa bikin sampai mode yang ultra wide. Jadi modenya cuman wide aja untuk videonya teman-teman. Dan juga untuk videonya ini dia nggak bisa juga pindah kamera, mulai dari kamera ke belakang sampai ke kamera depan dia nggak bisa. Jadi memang kita harus atur sebelum kita mau ngambil video. Terus juga di sini ada foto yang tadi gue udah jelasin. Terus juga ini ada potret ya. Untuk potretnya ini dia lumayan bekerja dengan cukup baik teman-teman ya. Dan kita juga bisa atur untuk potretnya ini ya, bokehnya ini mau seberapa bokeh. Nah, ini kita bisa atur setelah kita ambil fotonya. Dan juga di sini ada more ya teman-teman. Nah, kalau untuk more-nya ini ya, kita bisa nemuin beberapa pengaturan ataupun juga beberapa fitur di sini, mulai dari short video yang dimana kita bisa ambil video selama 15 detik untuk short video ini. Terus kemudian kita bisa juga di sini mode vlog ya. Jadi untuk mode vlog itu dia ada beberapa preset yang disediakan sama si Poco ini, bisa kita gunakan ya, mulai dari yang Metro sampai yang terakhir ini ada di versi frame ya, story dan juga memories dan macam-macam yang lainnya. Kalian bisa cobain satu-satu di sana, dan itu menurut gua fitur yang lumayan bagus karena kalian nggak perlu capek edit, itu nanti langsung ada presetnya di sana. Terus kemudian di sini ada movie effect ya teman-teman, mulai dari magic zoom ya, slow timer, slow shutter, time freeze dan yang lainnya gitu ya, sampai ke parallel world seperti ini. Terus juga di mode ini juga bisa clone. Jadi ya kalau clone standar lah ya, kalian bisa bikin satu objek di satu frame yang sama tanpa harus kalian foto berulang-ulang kayak gitu teman-teman. Terus kemudian di sini ada mode 64 megapiksel, ada mode dokumen untuk kalian bisa scan dokumen, terus juga time lapse dan juga ada dual video. Nah, untuk yang dual video seperti ini teman-teman ya modelnya. Jadi kalau misalkan kalian itu pengen vlog terus juga pengen nunjukin apa yang ada di depan kalian, itu bisa pakai mode dual video ini. Dan dual videonya ini juga bisa kalian atur-atur posisinya. Ya, tuh seperti itu teman-teman. Kalian bisa atur-atur posisinya sesuka hati kalian. Mulai dari yang seperti ini gitu ya.
Jadi ya ini lumayan berguna ya harusnya kalau misalkan kalian adalah seorang vlogger dan pengen nunjukin apa yang ada di depan kalian tanpa harus edit di komputer. Jadi langsung seperti ini aja modelnya teman-teman. Terus kemudian untuk di more-nya ini kalian juga bisa nemuin yang namanya night mode. Terus juga ada panorama, slow motion, dan juga long exposure. Untuk HDR-nya sendiri ya teman-teman dari si handphone ini ya, si Poco F4 ini ya teman-teman, untuk mode-mode kayak HDR-nya itu menurut gua sih ini HDR-nya cukup ya, cukup aja gitu ya, nggak yang gimana-gimana tapi cukup, dan ini hasilnya sangat lumayan bisa diterima ya teman-teman kalau misalkan gue sebagai orang yang emang bukan orang yang di dunia fotografi. Ini menurut gue udah sangat cukup. Kalian bisa pakai si kamera ini untuk kebutuhan foto kalian sehari-hari, untuk posting Instagram ataupun juga ya mungkin YouTube, karena memang dia bisa rekam sampai dengan di 4K 60 fps. Oh ya, untuk kamera depannya gue hampir lupa ngebilangin. Nah, ini untuk kamera depannya ya, ini modenya mode video, dan untuk mode video ini teman-teman, untuk kamera depannya dia cuman bisa di 10, 80, 30 fps aja. Jadi nggak kayak kamera belakangnya yang bisa rekam sampai dengan 4K 60 fps. Ini untuk kamera depannya cuman ada di 10, 80, 30 fps. Dan ya udah, kita lanjut lagi ke studio. Ya teman-teman, ini menurut gua hasil foto dari si Poco F4 ini lumayan oke, dan gua ngeliat ada peningkatan memang dibandingkan dengan si Poco F3 sebelumnya. Yang jujur gua waktu itu salah satu alasan gua kenapa gua jual si Poco F3 itu karena kameranya kurang bagus dan kurang cocok kalau misalkan gua jadiin untuk kamera utama gue buat bikin video teman-teman. Nah, untuk yang si kamera dari si Poco F4 ini menurut gua hasilnya udah ada perbaikan, HDR-nya juga udah lumayan oke, terus juga untuk bokehnya juga lumayan. Ya overall ini masih sangat oke, meskipun untuk kamera depannya cuman mentok di resolusi 1080p 30 fps aja. Dan ya, mungkin segitu aja teman-teman pembahasan gue mengenai kamera dari si Poco F4 ini. Kalau pendapat gue pribadi, ini kameranya sudah oke dan sudah bagus, ada peningkatan dibandingkan dengan Poco F3 kemarin. Tapi kalau misalkan kita masih mau bandingkan dengan kamera flagship kayak S21 FE yang gue punya, kayaknya masih kurang bagus ya. Ya wajar lah ya, karena memang si Poco F4 ini bukan handphone flagship. Dan seperti biasa, akhir kata gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.